Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Koleja Ritonga dari Pendidikan Biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang transpirasi. Pengertian transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari daun melalui stomata. Ini penting bagi tanaman karena membantu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman, mengatur suhu dan menjaga tekanan turgor. Apa itu transpirasi dan bagaimana proses ini bisa mempengaruhi keseimbangan air dalam tanaman? Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Proses ini menciptakan gaya tarik yang membantu menarik air dan nutrisi dari akar ke daun. Transpirasi juga membantu mengatur suhu tanaman dan menjaga tekanan turgor dalam sel-sel tanaman. Macam-macam transpirasi. Terdapat 3 macam transpirasi yang terjadi pada tanaman. Yang pertama, transpirasi stomata, terjadi melalui stomata pori-pori kecil dari permukaan daun. Ini adalah bentuk transpirasi paling umum. Yang kedua, transpirasi kutikular, terjadi melalui kutikula. Yang ketiga, transpirasi lentisel, terjadi melalui lentisel pori-pori yang kecil yang ada di batang tanaman. Apa perbedaan antara transpirasi stomata, kutikular, dan lentisel? Perbedaan utama dari jenis transpirasi terletak pada lokasinya. Yang pertama, transpirasi stomata terjadi melalui stomata di daun. Yang kedua, transpirasi kutikular terjadi melalui kutikula lapisan lilin di daun. Yang ketiga, transpirasi lentisel terjadi melalui lentisel di batang. Dan kita dapat melihat contohnya. Yang pertama, saat stomata terbuka untuk pertukaran gas selama fotosintesis. Yang kedua, contohnya pada tanaman dengan kutikula tipis, air menguap langsung melalui permukaan daun. Yang ketiga, air menguap melalui pori-pori kecil di batang. Transpirasi berperan dalam penting. 1. Siklus air. Transpirasi mengembalikan air ke atmosfer sebagai uap. Yang kedua, pengaturan suhu tanaman. Saat air menguap dari daun, suhu tanaman turun. Yang ketiga, transportasi nutrisi. Transpirasi menciptakan gaya isap yang menarik air dan nutrisi dari tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman. Bagaimana transpirasi membantu dalam pengaturan suhu tanaman dan transportasi nutrisi? Transpirasi membantu pengaturan suhu tanaman melalui proses penguapan air dari daun yang mendinginkan permukaan tanaman, mirip dengan keringat pada manusia. Ini mencegah tanaman dari overping, terutama pada hari yang panas. Dalam transportasi nutrisi, transpirasi menciptakan gaya tarik atau gaya hisap. Faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, laju transpirasi meningkat karena air menguap lebih cepat dari permukaan daun. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan yang tinggi mengurangi transpirasi karena perbedaan konsentrasi uap air antara daun dan berkurangnya. Yang ketiga, intensitas cahaya yang kuat meningkatkan fotosintesis dan membuka stomata yang mempercepat laju transpirasi. Yang keempat, kecepatan angin. Angin yang kuat menghilangkan uap air di sekitar daun. Perubahan suhu, kelembapan udara, dan cahaya dapat mempengaruhi laju transpirasi sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju transpirasi. Misal pada hari yang panas, tumbuhan akan kehilangan lebih banyak air melalui penguapan dibanding pada hari yang sejuk. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan tinggi akan mengurangi laju transpirasi karena perbedaan konsentrasi uap air antara daun dan udara berkurang. Yang ketiga, intensitas cahaya. Cahaya yang lebih kuat akan meningkatkan fotosintesis dan membuka stomata yang meningkatkan transpirasi. Contohnya eksperimen.
Mekanik stomata dan pengendalian stomata. Stomata adalah pori kecil yang terletak di permukaan daun, terutama di sisi bawah. Setiap stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang mengatur pembukaannya. Mekanisme buka tutup stomata. Mekanisme buka tutup stomata dipengaruhi oleh satu, pengisian air, yang kedua cahaya, yang ketiga hormon. Pengisian air yaitu sel penjaga mengandung vakuola yang mengatur jumlah air. Yang kedua cahaya, paparan cahaya merangsang pembukaan stomata untuk memungkinkan masuknya CO2. Yang ketiga, hormon-hormon seperti asam absitat atau ABA dapat menyebabkan penutupan stomata. Pengaturan proses transpirasi. Yang pertama, mengontrol penguapan dengan membuka stomata tanaman dapat meningkatkan transpirasi untuk mendinginkan diri dan mengatur kelembapan. Yang kedua, pertukaran gas. Stomata memungkinkan masuknya CO untuk fotosintesis dan keluarnya O2, membantu menjaga keseimbangan gas di dalam dan di luar tanaman. Dengan demikian, stomata berfungsi sebagai pengatur utama transpirasi dan homeostasis air pada tumbuhan. Apa peran sel penjaga dalam pengaturan stomata? Pertama, peran sel penjaga dalam pengaturan stomata. Sel penjaga berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutup stomata. Mekanisme buka tutup stomata. Mekanismenya yaitu satu, pengisian air, yang kedua kekurangan air, yang ketiga pengaruh cahaya. Pengukuran transpirasi yaitu satu, fotometer. Deskripsinya, fotometer adalah alat mengukur laju transpirasi dengan menghitung jumlah air yang diambil oleh tanaman. Yang kedua, metode gravimetri. Metode gravimetri mengukur perubahan berat tanaman untuk menentukan laju transpirasi. Metode apa yang dapat digunakan untuk mengukur transpirasi? Yang pertama, fotometer, mengukur penurunan level air dalam fotometer saat tanaman mengambil air untuk transpirasi. Yang kedua, metode gravimetri, mengukur berat tanaman sebelum dan setelah periode pengamatan. Yang ketiga, metode lisimeter, mengukur perubahan kadar air dalam tanah di dalam wadah besar. Yang keempat, metode satuan transpirasi, mengukur jumlah uap air yang dilepaskan oleh daun. Data diukur dalam G/m²/jam menunjukkan efisien transpirasi tanaman. Kesimpulan, transpirasi adalah proses penting bagi tanaman yang melibatkan kehilangan air melalui stomata. Beberapa faktor mempengaruhi laju transpirasi termasuk suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin. Stomata yang terdiri dari sel penjaga berperan krusial dalam mengatur pembukaan dan penutupan pori untuk menjaga keseimbangan antar transpirasi dan kebutuhan gas bagi fotosintesis. Saya sudahi dengan video saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.